Hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast Qatar Test part kedua. Ini adalah lanjutan part pertama. Kali ini kita akan membahas soal KTM, Honda, dan Yamaha. So, buat yang nanya kenapa podcastnya nggak bisa dibuka, itu lebih karena ini digembok. Jadi supaya nggak tumpang tindih dengan yang part pertama, sama admin akun digembok 2 atau 3 hari. Tetapi buat member premium itu mereka bisa langsung akses. Sementara buat publik itu bakal digembok sampai 2 atau 3 hari supaya nggak tumpang tindih dengan part yang pertama. Jadi kalian dipastikan untuk menyelesaikan dulu part pertama baru pindah ke part kedua gitu katanya admin akun. So, kita bahaslah soal KTM. KTM yang pertama kita bahas adalah tentu saja Pangeran KTM Brad Binder. Jadi setelah sejak Sepang Tes dia sedikit menurut gue ya agak denial. Jadi dia bilang kan kemarin di Sepang Tes, itu peringkat di Sepang Tes itu palsu, bukan peringkat yang asli karena motor gue sebenarnya lebih baik daripada itu. Giliran di Qatar Test, sorry to say, malah lebih hancur, sorry. Jadi mau gak mau dia menerima kenyataan bahwa pada akhirnya dia bilang, ya, motor kami memang meningkat, tapi sepertinya rival lain itu meningkatnya jauh lebih banyak. Prefernya kemana? Ke Aprilia. Jelas peningkatannya Ducati itu terlalu tinggi, tetapi yang mengejutkan dia adalah peningkatannya Aprilia. Udah gue bilang di podcast part 1, Aprilia menguji mesin baru, dan mesin barunya itu moncer luar biasa. Dan itu peningkatannya jauh lebih signifikan daripada Sepang Tes. Padahal itu papa kembar bilang, itu kan cuma tes, nggak terlalu ada poin lah buat gue. Tetapi faktanya adalah Aprilia itu jauh lebih meningkat. Aprilia 4 ridernya itu cuma Papa Alis doang yang ada di luar top 10. Yang lain ada di top 5 kak, top 5. Jadi jelas mereka selangkah jauh lebih baik daripada KTM. Ya kalau mau dibilang selangkah, kalau menurut gue sih agak-agak 2 langkah sih. Sementara Ducati sore itu saya 10 langkah kak. Jadinya ya Brad Binder mau gak mau harus mengakui. Jadi dia bilang ya saya mengakui bahwa motor ini jauh lebih baik daripada tahun lalu. Tetapi rival kami ternyata meningkat jauh lebih baik daripada peningkatan kami. Ini mengingatkan gue sama situasi yang bilang yakin suara gue cuma segitu. Ya kayak gitu Brad Binder. Sorry. Karena sedikit-sedikit halu, pada akhirnya Aprilia yang maju lebih baik. Yang dia memang ya kalau lu bisa bilang sedikit aneh-aneh, nyeleneh lain sendiri sebenarnya. Yang hobinya emang nyinyi, Papi Rivola itu nyinyi, tapi pada akhirnya mesinnya bagus. Kalau menurut gue sih mungkin ada sedikit pendanaan dari Trackhouse yang bikin mereka bisa bikin mesin yang lebih bagus. Karena memang sejak awal mereka bilang, kami sedikit kekurangan dana untuk membangun mesin, itulah kenapa kami mengembangkan Aero, karena itu lebih murah daripada mesin. Tapi pada akhirnya mesinnya nongol dan itu signifikan banget perubahannya. Yang gue rasa KTM sendiri nggak akan menyangka mereka akan sampai gitu. Kenapa? Karena di Sepang Tes mesin mereka belum bicara. Begitu di Qatar Tes nongol semua tuh mesin. Itu baru dibilang mesin yang bekerja. Sementara KTM ya pada akhirnya Brad Binder harus menerima bahwa meskipun Ducati dikebiri dengan aturan konsesi baru, mereka tetap 10 langkah lebih maju. Sementara Aprilia 2 langkah lebih maju. Paling nggak mereka bisa ngomong. Ya kembali lagi mungkin karena faktor cocok-cocokan sirkuit. Tetapi pada akhirnya mereka akan balapan di Qatar minggu depan. Jadi ya paling nggak itu menggambarkan situasi kualifikasi. Bener nggak sih? Nah Brad Binder sendiri itu bilangnya nggak terlalu buruk sih kondisinya saat simulasi balapan. Tetapi memang dia bilang dia itu punya banyak drama ketika hari terakhir Qatar Test. Jadi dia bilang, ya saya telat turun trek karena ada red flag, ada yellow flag. Kalau nggak salah Takaki Nakagami apa itu yang crash, terus ada kerikil di trek jadinya kena red flag. Jadi dia bilang, ya pokoknya intinya hari kedua ini kacau dan program saya itu harus dimampatkan. Jadi ada yang kemis sama dia. Udah ada yang kemis, dia sempat mogok pula di trek gara-gara bahan bakarnya habis. Ditambah lagi dia itu waktu simulasi balapan, kalau nggak salah dia sempat ada insiden dengan Marc Marquez dan Jorge Martin. Cuman gua nggak tahu apakah ada kontak apa gimana. Intinya adalah gara-gara itu Jorge Martin balik lagi ke pedok. Jadi memang Brad Binder bilang, terus terang hari kedua ini kacau balau. Tetapi memang saya harus akui bahwa rival kami meningkat jauh lebih baik. Karena dia sendiri mau mencoba time attack, tapi ya you know lah, time attack itu udah gue bilang itu agak-agak tricky. Antara lu telat bikin tapi diinterupsi oleh berbagai macam flag, atau lu terlalu cepat tetapi kondisi track gak memungkinkan. Jadinya ya Brad Binder bilang, yang jelas kami berusaha mencari solusi supaya nanti kami siap balapan.
Papa Pip apa kabar? Ya you know lah ya, Papa Pip itu paling gak mau mengkritik KTM. Jadi dia bilang, yang jelas saya sedang berusaha mempelajari motor ini, dan terus terang saya memang agak melakukan kesalahan ketika time attack. Jadi dia time attacknya terlambat di akhir hari tes kedua. Jadinya dia itu melakukan kesalahan dan ya time attacknya kacau balau. Overall KTM nggak ada menguji part-part baru lagi sih. Part barunya mereka itu kurang lebih sama dengan yang dipakai di Sepang Test. Jadi nggak ada yang luar biasa. Yang kemarin menguji part baru itu cuma Yamaha sama Honda. Yang lain yang non konsesi nggak ada yang spektakuler sih, karena mereka intinya adalah mencari setup untuk siap balapan di Qatar. Jadi mereka menguji setupnya dengan semua part dan aero yang ada. Mana yang lebih cocok untuk balapan di Qatar? Kenapa? Karena balapan Qatar adalah balapan yang paling dekat. Jadi itu untuk mengkonfirmasi hasil tes Qatar mereka. Nah, Pedro Acosta sendiri itu gue suka dengan stay Wallace-nya dia. Jadi dia bilang kayak gini, ya saya sih semestinya senang, tetapi saya nggak mau senang dulu dan saya nggak mau terlalu senang. Kenapa? Karena memang intinya adalah saya itu sedang beradaptasi dengan riding style di atas RC16. Terus terang saya ngider-ngider itu 72 kali. Dia ini adalah rider terbanyak kedua yang ngider di Qatar Test kemarin setelah Augusto Fernandez. Jadi dia bilang, terus terang di hari terakhir itu sampai saya tuh bosan sendiri ngidernya. Tetapi saya punya banyak pelajaran yang harus saya selesaikan. Saya belajar untuk simulasi balapan, saya belajar untuk mengamati para rival saya belajar untuk memanage ban, saya belajar untuk memanage bahan bakar. Jadi dia ini memang punya banyak agenda untuk beradaptasi. Dia ini mirip-mirip dengan Marc Marquez. Marc Marquez kan juga ada agendanya sendiri-sendiri. Pada akhirnya di akhir hari kemarin baru dia time attack. Benar? Dan baru dia cari limit. Nah, sementara Pedro Acosta cari limit itu bukan agenda dia karena dia masih rookie. Tapi dia diajar untuk gimana caranya memanage balapan, memanage bahan bakar, gimana caranya ngintil tanpa merasa tersedot. Itulah kenapa kemarin itu dia sempat ngintil Marc Marquez. Jadi sebelum crash itu sebenarnya dia ngintil Marc Marquez. Gue tahu nggak ada yang dapat info ini, tetapi website MotoGP sendiri yang kasih tahu. Jadi dia bilang Pedro Acosta akhirnya memilih siapa yang akan dia kintil, yaitu Marc Marquez. Di Sepang Test kemarin di simulasi balapan dia ngintilin Pecco. Pada akhirnya dia crash dan Pecco bilang, ya saya nggak lihat dia ngintil saya sih, tapi saya tahu dia melebar ketika di tikungan 1 dan saya tahu itu memang tricky. Tricky emang kalau ngintilin gue. Dan dia karena sudah terbiasa dikintir sama Marc Marquez, jadi dia nggak terlalu terpengaruh. Nah, sepertinya ini berbeda dengan Marc Marquez. Kemarin di Qatar Test, di simulasi balapan, itu Pedro Acosta memutuskan untuk ngintil Marc Marquez. Kenapa? Karena Marc Marquez adalah rider yang sedang beradaptasi, tetapi catatan waktunya udah di P4 waktu itu, benar? Jadi situs MotoGP sendiri itu yang bilang bahwa Pedro Acosta akhirnya memutuskan untuk ngintil Marc Marquez. Tetapi di update berikutnya, MotoGP bilang, iya, few moments later, Marc Marquez crash. Alasannya Marc Marquez sih dia bilang dia cari limit. Tetapi kita nggak tahu apakah memang ada kondisi mental ketika dia dikintil sama Pedro Acosta. Mungkin karena dia sudah lama nggak dikintil, jadi dia sedikit nggak terbiasa dan akhirnya ngepush berlebihan dan kehilangan ban depan dia. Jadi Pedro Acosta berhasil menyelesaikan simulasi balapannya dengan sukses, sementara Marc Marquez crash. Jadi Pedro Acosta bilang, ya saya senang karena akhirnya saya berhasil menyelesaikan simulasi balapan saya dengan baik. Karena di Sepang Test kemarin kan dia melebar dan hampir crash. Jadinya ya gagal total simulasi balapan dia. Nah, sementara di Qatar Test dia berhasil, tapi Marc Marquez yang crash. Jadinya dia bilang, ya saya memang punya banyak hal untuk dipelajari, tetapi ini bukan menggambarkan situasi balapan. Kembali lagi saya bilang ini bukan situasi balapan. Kenapa? Kalian bisa lihat peringkat saya di siang hari. Oh, saya di top 3, saya di top 5. Tapi begitu mulai sore, boom. Kalian lihatlah para senior saya. Jadi sebenarnya mereka tahu apa yang mereka lakukan. Itu sepertinya dia merujuk para Aprilia dan Ducati, terutama Pecco Bagnaia. Jadi dia bilang, para rider ini itu tahu apa yang mereka lakukan. Sementara saya itu masih banyak belajar, masih ngider-ngider, masih belajar ini, masih belajar itu. Ya memang kalian bisa lihat saya lumayan cepat di siang hari. Tapi begitu sore hari, ya maaf, mereka punya giliran itu, time attack. Begitu mereka time attack selesai, saya ketinggalan 0,5 detik dari mereka. Jadi intinya adalah saya belajar dan paling tidak saya sudah berhasil menyelesaikan simulasi balapan saya. Tetapi balapan yang sebenarnya baru akan terjadi minggu depan. Jadi ya saya bisa dibilang senang. Harusnya sih saya senang karena
tim saya mendukung saya luar biasa untuk menyelesaikan proses adaptasi saya, tetapi saya nggak boleh senang dulu. Kenapa? Karena balapan yang sebenarnya adalah minggu depan, bukan yang sekarang. Jadi gue suka dengan Wallace-nya dia. Nah, apa kabar dengan Augusto Fernandes? Ini nih kalau dia nggak segera memperbaiki performanya di musim ini, kemungkinan musim depan Celestino Vietti yang akan gantikan dia. Sorry to say, tapi semoga gue salah. Jadi kemarin ada yang tanya, apakah dia dapat support yang sama? Iya, support partnya sama. Jadi dia dapat motor bekas dengan part yang sama dengan Pedro Acosta. Itulah kenapa akhirnya levelnya mereka kan kelihatan bedanya. Tetapi apa yang bikin beda sebenarnya adalah support tim. Jadi timnya Pedro Acosta ini kalau bisa dibilang lebih banyak stresnya sih. Kenapa? Karena mereka itu diawasi langsung oleh petinggi KTM termasuk Papi Peri Stefan Pirer. Sementara timnya Augusto Fernandes bisa dibilang sore itu agak santai. Jadi mereka nggak terlalu aware dengan performanya Augusto Fernandes. Sementara Pedro Acosta salah dikit aja, apa yang kurang aja itu pasti dipantau oleh petinggi KTM. Jadinya ya memang sebenarnya tekanan ke Pedro Acosta itu lebih tinggi daripada ke Augusto Fernandes. Tetapi untungnya udah gue bilang ini memang beda level mereka dua. Pedro Acosta menangani tekanan yang dia terima itu dengan baik. Jadinya dia nggak terlalu merasa, oh gue tertekan banget nih, enggak. Meskipun sebenarnya ekspektasi para petinggi itu tinggi sama dia. Itulah kenapa sebenarnya krunya itu kalau bisa dibilang stres juga. Kenapa? Karena mereka diawasi oleh petinggi KTM. Untungnya ridernya emang rider bagus. Jadi mereka kerja maksimal, dapat rider yang juga kerjanya maksimal. Padahal memang Augusto Fernandes ini adalah rider yang paling banyak ngider di Qatar Test. Di hari pertama Qatar Test itu dia bilang, saya mengadopsi cara kerjanya Pedro Acosta. Makin banyak ngider supaya saya makin terbiasa dengan RC16 saya. Tetapi ya you know lah ya, levelnya emang beda. Jadi ya seperti itulah KTM. Kita nggak tahu apakah nanti mereka berhasil meningkat tetapi sudah kena engine freeze di Qatar GP nanti. Udah nggak bisa ngutak-ngatik mesin, sementara Aprilia itu sudah sukses dengan mesinnya. Jadi mereka sisa mainin aero. Jadi kita lihat nanti KTM apakah bisa mengejar ketertinggalan mereka dibanding dua pabrikan lainnya terutama dari Aprilia. Tetapi ya kita nggak tahu, siapa tahu seperti tahun lalu kan mereka bikin kejutan. KTM ternyata lebih bagus performanya daripada Aprilia. Mana tahu kan, makanya Papa Kembar bilang ya namanya juga tes itu bukannya nggak penting, tetapi pada akhirnya balapanlah yang menunjukkan akan seperti apa. Yang kemarin gue lupa bahas adalah soal Papa Kembar mau pensiun atau kagak. Jadi kan memang sudah gue bahas dari Sepang Tes bahwa gosip berhembus sepoi-sepoi Enea Bastianini itu diincar sama Aprilia, juga Marcobes karena mereka mengincar KTPI. Itu artinya Aprilia sedang bersiap-siap untuk menggantikan Papa Kembar. Papa Kembar bakal kemana? Memang kan sudah dia bilang dari tahun lalu, dia bilang saya tidak melihat diri saya masih balapan di tahun 2025. Tetapi kemarin di Qatar Test itu dia ditanya sama Jorno, ini kan kayaknya Aprilia lagi ngincar-ngincar rider KTPI nih. Lo emang benar mau pensiun? Nah, Papa Kembar nih ngomong, dia bilang, ya kita lihat nanti musim ini. Karena keputusan saya mau pensiun atau tidak itu ditentukan oleh hasil race yang saya dapatkan. Karena bagaimanapun target saya adalah top 3 klasemen. Kembali lagi ke top 3 karena memang 2 tahun lalu kami berhasil sempat ke top 3, tapi pada akhirnya kan dia didepak oleh Enea Bastianini di akhir musim. Jadinya dia bilang, saya ingin kami menyelesaikan musim ini sebagai top 3 klasemen. Jadi dia bilang apakah saya akan pensiun atau tidak itu tergantung pada hasil race musim ini. Gua nggak tahu apakah dia pengen mempertahankan daya tawarnya atau gimana, gua nggak ngerti juga. Tetapi ya kalau dari segi umur emang sudah waktunya dia pensiun sebenarnya. Tapi ya mana tahu kan. Lu lihat aja Alvaro Bautista, lu lihat aja Bebe Vale itu kan 40 tahunan belum pensiun-pensiun, bener nggak? Jadi ya kita nggak tahu. Kita lihat aja nanti seperti apa. Nah, apa kabar Honda? So, gosip terbarunya adalah Honda memutuskan mengganti direktur HRC mereka, Tetsuhiro Kuwata, per tanggal 1 April nanti dengan manajer balap motor off-road Honda, Taichi Honda. Gua nggak tahu apakah dia bagian dari keluarga petinggi Honda, yang jelas farmnya sama Honda. Tetapi pada akhirnya Kuwata harus mengakhiri 14 tahun karir dia di tim MotoGP Honda untuk pindah ke divisi otomotif. Jadi yang akan menggantikan dia adalah Taichi Honda, manajer dari balap motor off-road Honda.
Gosip berhembus sepoi-sepoi, katanya penggantian ini ada hubungannya dengan hengkangnya Marc Marquez, Jordan Malin Kundang. Karena dia adalah salah satu pemutus gaji rider ternihil sejagat raya, 25 juta euro per tahun, dan pada akhirnya mereka nggak dapat apa-apa. Udah itu boncos pula karena ridernya hengkang sebelum kontraknya berakhir. Jadinya ya, sorry tuh saya, kalau menurut gue itu memang ya presiden buruk sih buat performa dia. Karena dia adalah salah satu perekomendasi utama kan untuk gaji 25 juta euro per tahun itu. Tapi Honda itu membantah. Mereka bilang katanya keputusan itu diambil karena Honda itu sedang punya strategi lain untuk bisnis mereka di otomotif. Dan mereka percaya bahwa Kuwata itu bisa mengembangkan divisi itu. Jadi ini sedikit agak terbalik dengan Papi Ciabatti. Ciabatti itu harus pindah ke divisi motor off-roadnya Ducati. Sementara Kuwata itu digantikan oleh manajer divisi balap motor off-roadnya Honda. Mungkin karena Ducati nggak punya divisi otomotif. Sementara Honda kan punya divisi otomotif, jadi Kuwatanya dipindahkan ke divisi otomotif. Di sisi lain Ducati punya strategi adalah mengembangkan motor off-road mereka. Dan Honda itu punya strategi untuk mengembangkan otomotifnya mereka. Terutama di mobil elektrik. Jadi per 1 April nanti kita akan lihat wajah baru di pedoknya Honda. Nah sekarang kita bahas soal Papayuan. Di hari terakhir kemarin bisa dibilang itu adalah hari yang Papayuan bilang itu adalah hari yang harus saya lupakan. Kenapa? Karena dia bangun jam 3 pagi, perutnya mules, sakit perut. Dia bilang saya nggak enak badan. Jadi saya sengaja turun nge-track itu agak terlambat karena memang banyak dramanya juga di hari kedua. Jadi dia memang udah semua rider terlambat nge-track, dia lebih lambat lagi. Tetapi ketika dia nge-track, adanya dia muntah-muntah. Karena dia muntah-muntah, akhirnya dia memutuskan untuk istirahat lebih lama. Dia turun nge-track ketika simulasi balapan. Dan pada akhirnya ya dia berhasil memperbaiki posisi dia memang. Cuman ya pada ngopi juga di belakang sih akhirnya para Honda. Jadi dia bilang sangat disayangkan karena kondisi kesehatan saya nggak terlalu bagus dan saya nggak bisa memaksakan kesehatan saya. Karena saya tahu kalau sekali saya paksa itu akan jangka panjang. Nah sementara minggu depan itu kita ada balapan. Jadi saya nggak mau mengambil resiko untuk membuat kesehatan saya lebih parah lagi. Jadi saya memutuskan untuk istirahat lebih lama. Jadinya dia turun nge-track ketika simulasi balapan dan cetak time attack. Tapi soal menguji part itu semuanya diambil alih oleh Luca Marini. Jadi kemarin ketika gue nulis artikel soal Papayuan, gue tuh sempat mikir apakah dia ini kena sindrom. Masih ingat ketika Mamang Mancing Casey Stoner yang punya sindrom gak boleh lelah? Dia kalau satu kali capek, itu emang langsung shutdown, gak bisa ngapa-ngapain, bergerak pun gak bisa. Dan itu yang bikin dia pensiun kemarin dari Honda, bener? Nah, gue tuh sempat mikir apakah Papayuan ini kena sindrom, tapi bukan sindrom kelelahan sih. Kalau menurut gue sepertinya dia ada sindrom dengan pencernaan dia. Jadi kalau kalian mundur lagi ke tes Mandalika, pertama masih ingat yang dia itu sampai muntah-muntah gara-gara makan gorengan di sirkuit Mandalika? Itu kan dia sampai muntah-muntah dan dia absen 1 hari. Bener? Dan ini juga terjadi lagi kemarin di Qatar. Dia bilang saya bangun itu jam 3 pagi, saya sangat kelelahan. Jadi saya memutuskan untuk istirahat lebih lama. Karena dari pola yang ada itu akan berlangsung lama kalau saya memaksakan. Jadi sakitnya itu bakal lebih lama. Jadi lebih baik dia istirahat, baru kalau dia sudah membaik baru dia beraktivitas. Karena kalau enggak itu bakal lama sakitnya. Jadi gue pikir apakah mungkin dia ini punya sindrom pencernaan, tapi mudah-mudahan dia sehat. Karena semoga gue salah kalau performa dia nggak membaik musim ini. Karena kan kemarin dia bilang musim ini adalah musim terpenting bagi karir saya di Honda dan bagi karir saya di MotoGP. Jadi kalau dia sakit-sakit jelas dia akan banyak absennya. Kenapa? Karena jadwal musim ini itu padatnya luar biasa. Untungnya adalah GP Argentina dibatalkan. Tapi sampai tengah musim pun itu lu nggak bisa napas. Banyak yang back to back dan sekali back to back itu 3 balapan. Jadi memang kalau sampai dia sakit-sakit, nah itu dia bakal absen banyak. Nah tentu saja Honda pasti nggak mau. Jadi ada kemungkinan kalau dia masih tetap sakit-sakit sepanjang musim ini, ya calon ikan hiu resmi gagal itu siap menggantikan dia. Tapi ya semoga gue salah dan semoga dia sehat-sehat. Luca Marini bisa dibilang keteteran luar biasa. Jadi dia bilang, iya pada akhirnya saya senang karena sensasinya lebih baik daripada di Sepang tes. Kami juga menguji begitu banyak part. Kalau kalian bisa lihat mereka memakai swing arm baru dan rear aero baru.
Jadi memang Luca Marini bilang, motor ini sudah meningkat, saya juga sudah lebih nyaman, tetapi kami masih jauh tertinggal daripada para saingan kami. Jadi ini memang banyak sekali PR yang harus kami selesaikan, tetapi saya senang karena pada akhirnya kami meningkat meskipun ya pelan-pelan. Tapi saya yakin bahwa kami akan sampai di titik yang kami inginkan. Yang lucunya adalah Luca Marini itu bilang soal Pecco Bagnaia. Oh ya wajar sih Pecco Bagnaia nge-push itu karena dia juga nge-push gaji dia. Karena memang kan kemarin udah gue bilang Pecco Bagnaia itu lagi nego untuk minta naik gaji sama Papi Perigigi. Ya meskipun sebenarnya Papi Perigigi ya mau kasih juga, cuman seberapa besar bakal dikasih. Makanya kata Luca Marini, dia itu nge-push karena memang lagi mau nge-push gaji dia, lagi pengen cari duit. Tapi ya wajar juga sih, dia loh udah jurdun 2 kali berturut-turut, ditambah lagi dengan cetak rekor 2 kali tes, bener nggak? Nah, apa kabar dengan RCR Honda? Jadi gini, Pangeran Rakor Takaki Nakagami, gue nggak tahu apakah dia itu habis tes langsung pulang, ataukah memang Giorno nggak ada yang wawancara dia, tapi emang nggak ada wawancara dia sama sekali gue dapat. Jadi yang gue dapat itu cuma rider sengak Johan Zarco. Johan Zarco itu kemarin lumayan mumpuni kan di Sepang tes. Nah giliran di Qatar tes, ya nggak sebagus Sepang tes, tapi pada akhirnya dia tetap Honda terbaik di Qatar tes. Ya saya nyaman sih dengan motornya. Sorry ya, dia ini dapat motor pabrikan spek B. Jadi jeroan di Valencia tes kalau nggak salah. Update pertamanya Honda. Jadi dia bilang, ya pada dasarnya saya nyaman dengan motor ini. Kalau boleh jujur, lebih nyaman saya dengan motor Honda ini daripada saya dengan yang Desmo. Tetapi setelah saya ngider-ngider, ya pada akhirnya time attack-nya gagal mulu. Jadi dia berusaha untuk time attack di awal, tapi ya dia melakukan kesalahan sama seperti Alex Marquez. Tracknya kotor. Kemudian dia berusaha time attack ketika simulasi balapan, tetapi ya ada interupsi, red flag lah. Kalau nggak salah yellow flag karena kemarin banyak yang crash. Jadinya ya dia bilang timing saya nggak datang-datang. Jadi ya begitulah, saya berusaha untuk memperbaiki semuanya supaya kita siap untuk balapan di minggu depan. Jadi overall Honda ini kan sedang dalam misi untuk bisa meraih podium di tengah musim. Tapi kalau gue lihat sih kalau begini-begini modelnya, sorry tuh saya kalau menurut gue sih agak-agak sulit. Mungkin di akhir musim bisa podium, tapi kalau setelah tengah musim mungkin perlu perombakan mesin lagi kali ya. Karena memang Papi Peripuik bilang mesin kami akan terus berubah karena mereka memang fokus pada investasi mesin. Aero mereka ya rear aero yang Pokemon itu, nggak ada yang lain-lain sih. Nah, apa kabar Yamaha? Yamaha kita bahas dulu Papa Lukas. Papa Lukas, dia bilang motor ini lebih cepat daripada waktu saya di Valencia tes ya. Cuman itu standar dia, karena kan dia rider baru di Yamaha. Jadi dia nggak ada preferensi dengan tahun lalu. Jadi dia cuman bilang, ya motor ini lebih baik daripada Valencia tes ya, itu doang. Kenapa? Karena pada akhirnya Yamaha itu berhasil mengisi top speed tertinggi. Jadi sebenarnya mesinnya udah membaik, itu kata Papa Lukas. Jadi dia bilang, ya ini memang lebih baik daripada Valencia tes dan kami jauh lebih cepat sekarang. Cuman ya memang sepertinya ada sesuatu yang diperlukan untuk bisa menyelesaikan time attack itu dengan baik. Nah, apa kabar dengan Snake Taro? Nah ini kalau di Sepang tes kemarin gue udah bilang satu kakinya itu udah di pintu keluarnya Yamaha. Nah di Qatar tes kemarin itu sudah 1,5 kaki yang keluar. Siap-siap dia hengkang. Kenapa? Karena dia kecewa banget sama Yamaha. Jadi dia bilang, top speed sih top speed, tapi pada akhirnya ya percuma kalau kita kualifikasinya startnya dari posisi 13. Ngapain? Kalau kita startnya dari posisi 6 atau posisi 5, ya mungkin kita masih ada kesempatan untuk bertarung di barisan depan. Tetapi kalau kita startnya dari belakang, meskipun top speednya setinggi itu, ya percuma juga. Banter kelahinya di top 10. Jangan ngimpi-ngimpi bisa ke podium, jangan. 5 besar aja susah. Menurutnya Snake Taro. Jadi dia bilang, kalaupun ada peningkatan, karena kan dia ditanya, itu kan Max Bartolini udah bantu elu. Jadi dia bilang, ya kalaupun ada peningkatan, ya itu banter kelihatannya 3-4 bulan lagi, nggak bisa kelihatan sekarang. Jadi kita lihat nanti di mana posisi kita 4 atau 3 bulan mendatang. Dan setelah itu baru kita bicarakan ini motor sebenarnya bagaimana. Jangan tanya soal masa depan perpanjangan kontrak sama saya. Karena sekarang saya itu ingin memikirkan bagaimana motornya.
Jadi dia sendiri udah, kalau bisa gue bilang sih udah nyerah sih sama Yamaha. Ya udahlah, lu bikin apa yang menurut lu bagus, gue pakai aja. Kalau bagus ya bagus, nggak bagus ya nggak bagus, pasti kelihatan. Karena dia tahu untuk menyingkirkan siapapun yang ada di Ducati itu sulit. Kenapa? Karena Ducati semuanya kompetitif. Jadi akan sulit untuk melihat salah satu rider tersingkir dari sana, kecuali rider itu yang emang mau hengkang. Jadi dia bilang, ya intinya adalah saya sekarang memikirkan motor aja. Itulah kenapa gue bilang itu dia sudah 1,5 kaki di pintu keluar Yamaha. Kita lihat nanti Yamaha bisa apa untuk mempertahankan dia. So, itu aja podcast kita kali ini. See you next time guys. Bye-bye.